saya Rizna Hadriana dari kelas Kimia 3A akan menjelaskan mengenai praktikum pelunakan air sada menggunakan resin penukar ion. Ini merupakan praktikum mata kuliah struktur dan reaktivitas anorganik. Nah, langsung saja pada tujuan percobaan. Jadi, tujuan percobaan pada praktikum ini yaitu untuk mempelajari cara pelunakan air sada dengan menggunakan resin penukar ion. Berikut adalah dasar teori yang digunakan dalam praktikum ini. Dan berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Dan ini adalah langkah kerja, di mana yang pertama dimasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, kemudian mengalirkannya ke tabung yang berisi resin penukar ion, yaitu resin dan Na-zeolit. Kemudian ditampung ke dalam Erlen Meyer 250 ml, dan larutan yang telah tertampung pada Erlen Meyer ditambahkan 2 ml larutan buffer dengan pH 10,2, KCN 5%, dan 5 tetes indikator EBT. Bila warna menjadi biru, maka tanpa dititasi dengan larutan eta 0,01 molar. Namun, bila warna masih merah, dilakukan titrasi dengan larutan eta 0,01 molar sampai tepat berubah menjadi warna biru. Nah, pembahasan. Jadi, air sada adalah air dengan kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air. Umumnya, ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Air sada merupakan air yang memiliki kadar mineral yang tinggi. Selain ion kalsium dan magnesium, penyebab kesadahan juga bisa berupa ion logam lain atau garam-garam bikarbonat dan sulfat. Metode yang paling sederhana untuk menentukan kesadahan air adalah dengan sabun. Nah, pada air sada, sabun tidak akan menghasilkan busa atau menghasilkan sedikit sekali busa. Jadi, kesadahan merupakan salah satu parameter kimia tentang kualitas air bersih. Tingkat kesadahan air pada dasarnya ditentukan oleh jumlah kalsium dan magnesium. Dalam standar kualitas air bersih dan air minum, kesadahan maksimum yang diperbolehkan adalah 500 mg per liter sebagai kalsium karbonat, dan kadar minimum yang diperbolehkan adalah 75 mg per liter. Nah, di sini ada beberapa jenis kesadahan. Yang pertama, kesadahan sementara. Jadi, kesadahan sementara yaitu kesadahan yang disebabkan karena terdapat kadar garam kalsium dalam senyawa CH-HCO3 2 kali dan garam magnesium dalam senyawa MgHCO3 2 kali. Kesadahan sementara dapat dihilangkan melalui proses fisika, yaitu dengan pemanasan yang akan mengendapkan ion kalsium dan ion magnesium. Kemudian, endapan garam kalsium dan garam magnesium yang terbentuk dipisahkan dengan penyaringan. Yang kedua, ada kesadahan tetap, yaitu air yang di dalamnya terdapat kadar-kadar garam karbonat, sulfat, klorida dari magnesium dan kalsium. Garam-garam tersebut diantaranya CaCl2, CaSO4, MgCl2, MgCO3, dan MgSO4. Kesadahan tetap hanya bisa dihilangkan melalui proses kimia, yaitu dengan menambahkan natrium karbonat untuk mengendapkan garam Ca dan Mg. Jadi, pada praktikum ini, percobaan dilakukan dalam gelas ukur yang diisi dengan contoh uji sebanyak 100 ml yang kemudian dimasukkan ke tabung yang berisi resin penukar ion, di mana yaitu resin dan Na-zeolit. Jadi, resin penukar ion adalah suatu struktur polimer yang mengandung suatu gugus aktif yang terikat pada kerangka organik. Resin penukar ion yaitu senyawa hidrokarbon terpolimerisasi yang mengandung ikatan silang serta gugus-gugus fungsional yang mempunyai ion-ion yang dapat dipertukarkan.
Pada saat dikontakkan dengan resin penukar ion, maka ion terlarut dalam air akan terserap ke resin penukar ion, dan resin akan melepaskan ion lain dalam kesetaraan ekivalen. Dengan melihat kondisi tersebut, maka dapat mengatur jenis ion yang diikat dan dilepas. Biasanya, resin berupa butiran-butiran yang transparan dan menyerap air. Dapat dilihat pada gambar di sebelah, ini merupakan gambar dari resin penukar ion. Nah, sementara itu, zeolit adalah mineral yang banyak terdapat di dalam batuan yang merupakan lapisan tanah sedimen yang terbentuk dari timbunan abu vulkano karena adanya letusan gunung berapi. Zeolit mempunyai struktur 3 dimensi yang memiliki pori-pori yang dapat dilewati air. Ion Ca2+ dan Mg2+ akan ditukar dengan ion Na+ dan K+ dari zeolit, sehingga air tersebut terbebas dari kesadahan. Zeolit mempunyai sifat yang sangat khas. Apabila mengalami dehidrasi, kristal zeolit akan membentuk rongga yang dapat saling berhubungan dan membentuk 1-3 arah, sehingga akan terlihat seperti sangkar. Struktur kristal yang unik ini membuat zeolit mempunyai kemampuan sebagai absorben. Nah, air sadah yang dialirkan melalui zeolit tadi akan mengalami pertukaran ion-ion, di mana ion kalsium dan ion magnesium dalam air sadah ditukar dengan ion natrium dalam zeolit. Hal tersebut berlangsung secara terus-menerus sampai natrium dalam zeolit habis ditukar dengan ion kalsium dan magnesium dalam air. Nah, pada keadaan tersebut menandakan bahwa zeolit telah jenuh karena tadi zeolit yang digunakan terus-menerus. Berarti zeolit tidak mampu lagi untuk melakukan pertukaran ion. Nah, agar dapat aktif kembali, zeolit yang telah jenuh harus diregenerasi dengan cara mengalirkan larutan garam dapur atau NaCl ke dalam zeolit yang telah jenuh tersebut. Nah, pada proses regenerasi ini akan terjadi pertukaran ion natrium dari dalam larutan garam masuk ke dalam zeolit untuk menggantikan ion kalsium dan magnesium dari dalam zeolit. Adapun reaksi yang terjadi pada saat proses pelunakan air sadah berlangsung adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada layar. Nah, sedangkan reaksi yang terjadi pada saat proses regenerasi berlangsung adalah sebagai berikut, dapat pula dilihat pada layar. Nah, berikut adalah ilustrasi pertukaran ion. Jadi, ion kalsium dan magnesium yang ada dalam air sadah dialirkan ke dalam resin penukar ion yang berisi natrium dalam zeolit. Nah, jadi di sini terjadi pertukaran ion antara kalsium dan magnesium menjadi natrium dalam zeolit. Nah, jadi hasil akhirnya nanti merupakan natrium, ion natrium dalam air yang telah dilunakan. Karena ion kalsium tertinggal di dalam kolom Nah, jadi prosedur selanjutnya yaitu menampung larutan dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian larutan tadi ditambahkan 2 ml larutan baper dengan pH 10,2, KCl 5% dan 5 tetes indikator EBT. Penambahan larutan buffer bertujuan untuk menjaga kondisi pH agar tetap konstan, sedangkan penambahan indikator bertujuan untuk membentuk senyawa kompleks dengan ion logam. Bila akhir titrasi menunjukkan warna merah, maka perlu dilakukan titrasi menggunakan ETA. Akan tetapi, bila titrasi sudah menjadi biru, tidak perlu dilakukan titrasi dengan ETA. Nah, mengapa perlu dilakukan titrasi dengan ETA jika larutan masih menjadi warna merah? Dikarenakan ETA ini perlu ditambahkan agar nantinya indikator EBT akan menghasilkan titik akhir yang lebih tajam, dan juga magnesium dapat memberikan warna merah menjadi biru yang berasal dari pengikatan magnesium oleh ETA pada larutan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pelunakan air sadah dengan menggunakan resin penukar ion. Nah, berikut ini adalah ada keunggulan dan kekurangan air sadah. Yang pertama, keunggulan air sadah yaitu air sadah itu bisa menyediakan kalsium yang diperlukan oleh tubuh, misalnya untuk pembentukan tulang dan gigi. Air sadah itu mempunyai rasa yang lebih baik. Nah, senyawa timbal dari pipa air lebih sukar larut dalam air sadah. Dan di sini timbal merupakan racun bagi tubuh. Itu tadi keunggulan air sadah. Di sisi lain ada juga kekurangan air sadah,
yaitu air sada itu memboroskan sabun karena air sada dapat menggumpalkan sabun membentuk skam. Skam dapat meninggalkan noda pada pakaian sehingga pakaian menjadi kusam. Selain itu, air sada juga dapat membentuk kerak pada kettle dan pipa air atau pipa radiator. Kerak tersebut merupakan penghantar panas yang buruk dan menyumbat pipa. Nah, itu tadi kekurangan dari air sada. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang telah dilakukan dari percobaan ini yaitu air sada dapat digunakan dengan menggunakan resin penukar ion, di mana terjadinya pertukaran ion yang mengubah ion kalsium dan magnesium menjadi ion natrium dalam zeolit, yang kemudian zeolit menjadi jenuh dan diregenerasi menggunakan garam dapur. Dan dilakukan penambahan 2 ml larutan buffer pH 10,2, KCl 5%, dan 5 tetes indikator EBC yang akan menunjukkan titik akhir titrasi berwarna biru. Juga dilakukan titrasi menggunakan ETA yang akan menghasilkan warna biru pada larutan. Oke, itu tadi penjelasan mengenai pelunakan air sada menggunakan resin penukar ion. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.